Menikahi Hot Om. Bab 279. Hingga pada akhirnya ia tahu harus benar-benar berhenti ketika Anton selalu membicarakan jodoh yang terbaik untuk putrinya. Ia tahu ia tidak akan rela. Itu tidak akan mudah, hingga akhirnya memutuskan hal itu dengan terburu-buru. Hanya karena kekagumannya pada seorang gadis yang telah membantu misinya menyatukan sang adik dengan suaminya. Itu memang salahnya. Itu memang kecerobohannya. Ia laki-laki brengsek yang patut dibenci Intan pada akhirnya. Tersentak karena mendengar rintihan perempuan, Aksa bangun dari lamunannya. Jantungnya makin berdebar-debar. Ia yakin Laivia sudah dekat. Ia tahu wanita itu ada di sekitarnya. Laivia. Page 2. Laivia menggigil kedinginan. Ia benar-benar tidak tahan. Pakaian baru yang ia kenakan tidak cukup membantu sebab suhu semakin rendah. La mengerang, merintih sebab dingin yang terlalu menusuk. Harapannya ingin beristirahat mengumpulkan tenaga dan setelah itu berusaha keluar tapi malah tubuhnya semakin lemah. Bagaimana dia akan menyelamatkan diri kalau seperti ini? Dadanya rasanya sudah sesak. Ia benar-benar tidak tahan. Mungkinkah ini akhir dari hidupnya? Tidak ingin menyerah begitu saja, gadis cantik itu berusaha untuk meminta pertolongan dengan suaranya. Setidaknya, ini adalah upaya terakhirnya. Tolong, rintihnya. Suaranya seperti tercekik. Bibirnya sudah sepucat mayat. Rasanya ia sudah hampir membeku. Tolong. Air mata itu mulai mengalir. Nyeri di hatinya perlahan menyeruak. La tahu, tidak akan ada yang mendengarnya. Perempuan itu pada akhirnya menyimpan wajahnya di sana, di antara kakinya yang ia lipat. Mama, rintih Laivia. Papa, maafin Laivia. Laivia sayang banget sama mama sama papa. Maaf udah bikin kalian sedih. Maaf udah bikin kalian khawatir. Diam untuk sesaat. Bayangan itu muncul di pikirannya. Seolah datang padanya menawarkan kehangatan. La datang penuh kekhawatiran. Geraman marah yang selalu ia tunjukkan jika perintahnya dilawan. Demi apapun, lelaki itu malah selalu membawa perbekalan yang bisa membantu dirinya dalam tas karirnya jika mereka naik gunung, bukan untuk pribadinya sendiri. Aksa, gumamnya. Aksa. Buliran bening itu semakin mengalir di matanya. Kehangatan itu entah bagaimana semakin nyata berada di sekitarnya. Bahunya terasa diguncang. Semuanya seperti delusi. Ia tidak bisa membedakan mana fakta, mana khayalannya sendiri. Dan suara berat favoritnya itu, rasanya benar-benar ia dengar. Laivia kini yakin, ia di ambang batasnya. Laivia, Laivia. Tubuhnya terasa direngkuh. Tapi perempuan itu tidak juga mengangkat kepalanya. Ia masih setia menunduk. Dengan air mata mengalir di pipinya. Bahkan tatapannya kosong menatap tanah. Rasanya nyata tidak nyata. Rasanya seperti mimpi yang benar-benar ia alami. Ceroboh kamu. Geraman itu. Pelukan itu semakin menguat. Are you okay? Sebab enggan mengangkat kepalanya, tangan-tangan besar itu menangkup sisi kepala Laivia. Menariknya ke page 3. JTP 386. Climb. Belakang dan netra mereka pun bertatapan. Damn it. Aksa mengumpat saat melihat wajah Laivia yang benar-benar pucat. Ia buka tas karier yang biasa ia bawa untuk perbekalan Laivia. Ya, bagaimanapun ia membawa tas itu begitu tahu perempuan itu naik gunung. La selalu siaga. Lelaki itu sibuk memakaikannya jaket tebal pada tubuh Laivia. Memakaikannya syal, topi hangat, kaos tangan. Feel better. Laivia hanya diam saja seperti patung. Sama sekali tidak menjawab pertanyaan Aksa. Wanita itu bahkan masih berpikir, apa lelaki di hadapannya itu saat ini nyata.
Jawab saya Laivia. Mata bulat Nan Sayu itu menatap Aksa lekat-lekat. Ia tidak sedang bermimpi, bukan? Terakhir Aksa memakaikannya kaus kaki. Rasa sakit di pergelangan kakinya itu bahkan sama sekali tidak terasa. Tapi Aksa bisa melihat bagian itu membengkak dan terasa panas. Sit, geram lelaki itu lagi. Ia menyentuhnya, mencoba untuk memberikan pijatan di sana. Kamu ceroboh, Laivia, kamu ceroboh. Aksa melakukan yang ia bisa. Lalu memakaikan kaus kaki pada kaki Laivia yang sudah sedingin es. Pria itu kini sibuk dengan ponselnya, menghubungi seseorang di sana. Saya akan mengirimkan titik lokasinya. Tolong jangan lama-lama. Adik saya mungkin mengalami hipotermia. Laivia bisa melihat cincin yang melingkar di jari Aksa ketika lelaki itu sibuk dengan ponselnya di telinga. Dan hal itu membuatnya menyadari satu hal. Ia tidak sedang berkhayal sekarang. Setelah benda pipi itu kembali disimpan, dan fokus Aksa kembali pada Laivia. Lelaki menggenggam tangan Laivia. Bantuan akan segera datang. Kamu aman. Dada Laivia kembali merasakan nyeri yang begitu hebat ketika melihat benda kecil itu. Ia menarik tangannya. Pergi. Sepersekian detik mata itu saling menatap dalam. Ada banyak emosi yang berkecamuk yang sama-sama mereka tahan. Pergi. Laivia berusaha keras menahan air matanya agar tidak kembali mengalir, tapi melihat lelaki di depan matanya itu, membuat dadanya semakin sakit. Pergi. Tidak akan. Pergi. Aksa. Pergi. Page 4. Climb. JTP 386. Laivia melepaskan kedua sarung tangannya. Melemparkan topi yang dipakaikan di kepalanya. Berusaha mendorong Aksa agar pergi dari hadapannya. Buat apa lo cari gue sampai sini, Aksa? Buat apa? Semakin berguguran air mata itu. Bahkan tubuhnya yang tadi kedinginan kini rasanya terbakar panas. Entah bagaimana amarah dalam dadanya rasanya meledak-ledak. Pulang, pulang, pulang. Berhenti peduliin gue. Berhenti lindungin gue. Itu udah bukan tugas lo, Aksa. Pulang. Di ruang yang tidak begitu besar itu, Aksa tetap diam di tempatnya. Bagaimana Laivia mencoba mendorongnya, ia tetap kokoh di sana. Pulang. Balik ke istri lo. Pulang. Pulang. Jangan sakitin istri lo, brengsek. Diam. Aksa tetap diam. Dia nggak akan suka lo cariin gue kayak gini. Cewek manapun bakal sakit kalau suaminya peduli sama perempuan lain. Jangan sakiti istri lo, Aksa. Pulang. Please, jangan muncul lagi di hadapan gue. Laivia makin terseduh-seduh. Gue udah ngalah. Gue udah ngalah. Biarin gue berdamai sama semua ini. Gue udah berusaha relain lo, Aksa. Pergi. Pergi. Jangan bikin gue tambah sakit. Aksa mengeraskan rahangnya. Ia malah merengkuh gadis itu dan membawanya ke dalam pelukannya. Maaf. Laivia semakin tergugu. Tangan lemahnya kini memukul-mukul dada Aksa. Pulang, Aksa. Bukan di sini tempat lo, Aksa. Please, jangan bikin gue bingung. Pelukan itu terasa mengerat. Maaf. Hanya itu yang bisa Aksa ucapkan. Pulang, Aksa. Pulang. Lo udah upayain yang terbaik buat gue. Lo udah kal bantuan, kan? Cukup, Aksa. Makasih. Biarin gue tunggu di sini. Gue nggak akan mati. Lo tenang aja. Papa nggak akan nuntut lo. Apapun yang dikatakan Laivia, Aksa sama sekali tidak peduli. Lelaki itu bahkan menyimpan kecupannya di atas puncak kepala gadis malang itu. Gadis yang seharusnya ia perjuangkan. Bukan malah ia tinggalkan. Ia terlalu pengecut untuk berusaha.
Ia membatasi dirinya dan terbelenggu dengan pikiran bahwa ia tidak pantas. Ia bahkan kalah sebelum berperang. Sekarang, ia di sini, terjebak sebagai pecundang yang siap menyakiti dua wanita. Pulang Aksa, pulang. Sesak. Dada Aksa sama sesaknya. Sepasang mata tajamnya bahkan berkaca-kaca kini. Maafkan saya, Liv. Maaf sebab saya tidak memperjuangkan kamu. Maaf. Semua ini salah. Semua ini salah. Laivia tidak lagi bisa melawan sebab tubuhnya sudah terlalu lemah. Lah hanya bisa menangis di pelukan lelaki tersebut. Gue benci sama lo, Aksa. Page 5. Benci saya semampu kamu, Liv. Saya sayang sama kamu. Gue benci sama lo, Aksa. Pulang, Aksa. Jangan sakiti istri lo. Sampai pada akhirnya bantuan datang, kesadaran Laivia perlahan menghilang. Tubuhnya benar-benar melemas di pelukan Aksa. Laivia. Page 6. Laivia sudah diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Setelah orang-orang itu mendapatkan posisi Laivia, dengan segera mereka menuju lokasi dan melakukan evakuasi. Gadis itu sekarang ditandu. Dibawa ke area base camp yang dimana di sana sudah ada ambulan yang bersiaga. Dalam perjalanan menuju tempat itu, Aksa sama sekali tidak melepaskan tangan Laivia. Lah berjalan di sisi tubuh gadis yang terbaring pucat itu sambil menggenggam tangannya. Bertahan, Laivia. Tolong bertahan. Kata itu yang Aksa ucapkan. Ia takut. Benar-benar takut jika terjadi hal buruk terhadap perempuan itu. Sesampainya di tempat yang lebih aman tersebut, Aksa langsung disambut Intan yang langsung melangkah cepat ke arahnya. Mas baik-baik aja, kan? Namun Aksa tidak menjawab. Ia terus melangkah menuju ambulan dan tanpa sengaja gerakannya menyentak tangan Intan. Di tempatnya, Intan terpaku untuk sesaat. Dadanya terasa benar-benar pedih. Tapi ia tepis rasa itu dan kembali mengekori suaminya. Keluarga atau teman yang mau ikut di ambulan? Saya. Aksa tentu saja langsung menjawab cepat. Teman-teman perempuan Laivia yang satu pendakian juga memilih untuk berada dalam ambulan. Dan di sanalah Aksa baru menyadari kehadiran Intan. Mas Aksa, Intan. Kamu dengan mobil saya. Intan langsung meremas kedua tangannya. Melihat ke dalam ambulan yang sudah penuh. Lah tidak mungkin memaksa ikut masuk. Aksa langsung menelisik sekitar yang ramai dengan orang-orang itu. Ia langsung memanggil Romi yang ada di sekitarnya. Romi, tolong bawa mobil saya. Iya, Mas. Romi dan Intan berkenalan secara singkat. Dua orang itu langsung melangkah menuju mobil. Sedangkan Aksa langsung naik ke dalam ambulan menemani Laivia yang terbaring lemah di sana. Sepanjang perjalanan, Intan hanya diam. Ia memikirkan bagaimana suaminya sangat peduli dengan wanita itu. Bahkan ia melihat bagaimana Aksa sangat melindungi Laivia. Ia melihat bagaimana lelaki itu tidak melepaskan tangan mereka. Page 7. Saya baru tahu kalau Mas Aksa menikah. Tiba-tiba Romi memecah keheningan. Ia yang sedari tadi sibuk fokus menyetir akhirnya berbicara. Iya, Mas. Tadi pagi kami menikah. Oh. Entah bagaimana, Romi kini memahami apa yang diucapkan salah satu teman perempuannya tadi, bahwa Laivia terlihat murung. Mungkinkah ini penyebabnya? Sebab selama ini mereka tahu, bagaimana hubungan Laivia dan Aksa. Bagaimana dua orang itu saling berinteraksi. Walau Aksa terkesan dingin dan tidak banyak bicara, tapi lelaki itu selalu menunjukkan bagaimana ia begitu melindungi Laivia. Ia terlihat seperti kakak laki-laki yang sangat menjaga adiknya. Terlihat seperti pasangan yang sangat melindungi separuh jiwanya. Dan sekarang malah menikahi wanita lain. Itu benar-benar terasa janggal.
Mas udah lama kenal Mas Aksa dan Mbak Laivia, Mas. Lumayan lama. Laivia adik tingkat saya. Intan mengangguk pelan. Mas Romi dokter. Yap. Intan jelas tahu siapa Laivia. Ia tidak selugu itu untuk sekedar mendapatkan informasi dasar itu. Widya pernah menceritakan tentang teman-teman dekatnya saat ia menikah beberapa bulan yang lalu. Saya pikir Mas Aksa akan berakhir dengan Laivia. Intan lantas tersenyum kecut. Jelas sudah bagaimana Aksa terhadap Laivia. Tapi tetap saja Intan penasaran. Apa mereka sedekat itu? Sangat. Romi diam untuk sesaat. Mas Aksa selalu melindungi Laivia seperti Laivia adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan Laivia sangat menghormati Mas Aksa. Hening. Beberapa saat keheningan itu kembali menghampiri. Mas Aksa bukan sosok orang yang banyak bicara. Tapi dari tindakannya kita bisa tahu apa yang dia pikirkan dan rasakan. Intan bisa menyimpulkan satu hal. Mas dokter psikiater kah? Yap. Baru tamat 2 tahun lalu dan sudah praktik di salah satu rumah sakit swasta. Pantas saja. Romi mengulas senyum tipis. Ngomong-ngomong, selamat buat pernikahannya. Maaf saya mengganggu dengan menelepon Mas Aksa malam-malam. Jika tidak diberitahu, pasti beliau akan mengamuk pada saya. Saya dipesan untuk menjaga Laivia dan selalu memberitahukan bagaimana kondisinya. Intan tidak langsung menjawab. Otaknya masih berpikir sebelum berkata, makasih, Mas. Syukurlah Mbak Laivia sekarang sudah ditemukan dan aman. Semoga saja tidak ada hal yang serius yang menimpanya. Page 8. Ya, semoga saja. Diam untuk sesaat lagi. Hanya terdengar bunyi sirine yang mengiringi perjalanan mereka, juga iring-iringan kendaraan lainnya. Intan bertanya sekali lagi. Boleh Intan tanya sesuatu, Mas? Silahkan. Bagaimana kepribadian Mbak Laivia? Setahu saya dia berasal dari kalangan atas. Apa biasanya beliau selalu berusaha mengupayakan sesuatu yang sudah diinginkannya? Jelas, Mbak Intan. Laivia adalah pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Dia akan mengejar apapun yang ingin ia kejar. Studi spesialisnya saat ini contohnya. Dia berniat cepat lulus, dan itu ia buktikan dari usahanya yang tidak pernah malas mengerjakan apapun dari konsulennya. Ia selalu tepat waktu. Sangat jarang sekali melakukan kesalahan. Intan mendengarkan dengan seksama. Tapi ia mencoba mengartikannya dalam hal lain. Perempuan itu mengatakan tidak akan mengambil Aksa darinya, dia bisa menepati janjinya, bukan? La tidak akan egois melakukan apapun untuk mengambil Aksa, bukan? Mbak Laivia sangat istimewa sekali. Sebagai perempuan beliau gigih dan pantang menyerah. Tentu saja, Mbak Intan. Beliau itu juga sosok teman dan sahabat yang baik. Semua orang yang berada di dekatnya pasti akan merasa nyaman. Jika tidak, berarti orang itu yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Mbak Laivia bahkan rela melakukan apapun untuk sahabatnya. Dia mampu merelakan miliknya demi kepentingan orang lain. Contohnya saja, dulu saat beliau dihukum oleh Om Anton dan ditarik semua fasilitasnya. Ada seorang temannya yang tidak kekurangan biaya membayar uang semester. Maka beliau menjual ponsel mahal miliknya lalu menukarnya dengan yang jauh lebih murah. Uang tersebut ia berikan pada temannya itu dengan harapan bisa membantu. Untuk itu banyak yang sayang dengan beliau Mbak Intan. Bagi kami, Laivia adalah seseorang yang sangat berharga. Beliau sangat berada, tapi tidak pernah menggunakan hal itu untuk membanggakan diri atau yang lainnya. Laivia bisa sangat menghargai hal sekecil apapun. Untuk itu saya pikir, Romi tidak melanjutkan kalimatnya. Merasa ragu. Mas pikir apa? Jangan tersinggung.
Saya pikir Mas Aksa akan melihatnya. Sebab semua perlakuan sekecil apapun yang Mas Aksa lakukan, akan selalu diapresiasi tinggi oleh Mbak Laivia. Saya pikir mereka itu, benar-benar, cocok. Nyeri sekali dada Intan. Sebegitu dalam ternyata kisah mereka. Tapi walau bagaimanapun kisah itu berjalan, bukankah sudah menjadi masa lalu? Mbak tenang saja, Laivia bukan orang yang picik kalau itu yang Mbak khawatirkan. Jika pada akhirnya maaf, Mas Aksa mengejar Laivia, maka Laivia yang akan berlari menjauh darinya. Saya yakin itu. Laivia perempuan mahal. Dia tidak akan merebut sesuatu yang jelas bukan miliknya. Romi mengatakan hal itu seolah tahu situasinya. Dan jelas dari semua gelagat, dari semua pertanyaan Intan yang sangat ingin tahu bagaimana sisi Laivia, dan bagaimana interaksi Intan tadi saat berbicara dengan Aksa, ia bisa menangkap semuanya. Page 9. La tahu jelas prioritas Aksa masih pada Laivia, bukan istrinya. Rumah sakit. Laivia sudah ditangani dengan baik. Kini ia dirawat di ruang rawat paling mahal di sana. Jelas semua Aksa yang mengurusnya. Untunglah, perempuan cantik itu bisa melewati masa kritisnya. Aksa tidak pernah pergi dari sisi Laivia. Lelaki itu terus duduk di sana, menemaninya dan berharap gadis itu cepat sadar. Bahkan tangannya sedari tadi masih menggenggam tangan Laivia yang sudah menghangat. Mas. Pundak Aksa terasa disentuh. Ia menoleh sekilas dan mendapati Intan berada di belakang punggungnya. Diam, Aksa tidak menjawab. Mas Aksa perlu istirahat. Biar Intan yang gantian jaga Mbak Laivia, Mas. Nggak perlu. Romi akan antar kamu pulang, Intan. Kamu juga perlu istirahat. Mata Intan berkaca-kaca. Intan harus jawab apa kalau pulang sama laki-laki lain. Enggak, Mas. Intan akan pulang kalau suami Intan ikut pulang. Intan akan tetap di sini nemenin dia.